Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu Ferry Firmansyah MSN. Mata kuliah muatan lokal SD. Dipersembahkan oleh nama Yuyun Fahril Farir, NIM 2018-14-3041, kelas 5B, Prodi PGSD. Nama Hanifah, NIM 2018-143060, kelas 5B, Prodi PGSD. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Fahril Farir, NIM 2018-14-3041. Dan teman saya Hanifah, NIM 2018-14-3060. Di sini kami akan mempresentasikan materi muatan lokal kebun karet. Nah, bisa terlihat ya. Materi muatan lokal karet. Pertama, Indonesia merupakan negara dengan perkebunan karet terluas di dunia, yaitu mencapai 3.262,291 hektar. Nah, meskipun tanaman karet ini baru diperkembangkan pada tahun 1864, yang pada waktu itu masih menjadi jajahan Belanda. Mula-mula ditanam di kebun raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Dari tanaman koleksi ini, karet selanjutnya dikembangkan di berbagai daerah sebagai tanaman perkebunan komersial. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai uji coba penanaman karet adalah Pemanukan dan Tiasem, Jawa Barat. Jenis yang pertama kali diuji coba di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastica atau karet rambung. Jenis karet yang ditanam di Sumatera Selatan yang sering kami sebut yaitu parakawinan. Dua, tanaman karet merupakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia. Nah, tanaman karet ini mempunyai habitat asli di daerah Amerika Selatan, terutama Brasil yang beriklim tropis. Oleh karena itu, karet juga cocok ditanaman di daerah tropis. Tiga, tanaman karet bisa tumbuh di Indonesia, terutama di daerah yang baik, menyangkut kesesuaian lahan, ketinggian, iklim, kelembapan, dan suhu. Penyadap umurnya dimulai pada umur 5-9 tahun, tergantung kepada kesuburan tumbuhannya. Tanaman karet tumbuh pada daerah yang terbatas sampai 20 derajat atau 25 derajat ekwator. Daerah tropis yang baik untuk ditanami karet meliputi 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Nah, tanaman karet akan lambat tumbuh dan produksinya bila ditanami di luar daerah tersebut. 4. Tanaman karet dipanen dengan cara disadap, yaitu mengiris kulit lateks sehingga bagian besar sel pembuluh lateks terpotong dan cairan lateks yang di dalamnya menetes keluar. Nah, alat untuk menyadapnya disebut dengan pisau sadap getah karet. Nah, contohnya saya bisa praktekkan ya. Baik, inilah yang dinamakan pohon karet yang menghasilkan getah ya. Bisa dilihat, ini ada sendoknya dan ini adalah capungnya.
untuk mewadahi getah tersebut. Bisa saya praktekkan ya. Ini pertama harus dibuang karet ini. Kita cabut kayak gini. Ya. Kita tarik. Dan karetnya bisa dimasukkan ke dalam capung. Perhatikan baik-baik ya. Seperti ini. Kita iris-iris kulit karetnya supaya menghasilkan getah. Bisa dilihat ya. Dan ditunggu sampai getahnya menetes. Nah, baiklah. Kita bisa lihat ya, getahnya menetes dan memasukkan ke dalam capung. Perhatikan baik-baik ya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudari Yuyun Fahri Fahril. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam pohon karet yang baik dan benar. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu ladangnya. Ladang merupakan faktor utama dalam berkebunan karet. Sebelum karet ditanam terlebih dahulu, siapkan lahan yang sudah dibersihkan. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada, yaitu ladang yang sudah dibersihkan dan siap ditanam pohon karet. Yang kedua, lubangi ladang dan beri jarak. Semakin jauh jaraknya akan semakin bagus. Bisa kita lihat contohnya. Ini namanya contoh lubang yang akan kita tanam pohon karet. Bisa teman-teman lihat kan? Yang ketiga, siapkan bibit karet. Bibit karet yang bagus akan menghasilkan getah yang berkualitas. Untuk itu, pilihlah bibit karet yang berkualitas untuk menghasilkan getah yang banyak. Contohnya, bibit karet yang berkualitas seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Yang keempat, masukkan bibit ke dalam lubang. Yang terakhir, memberi pupuk secara teratur supaya menghasilkan hasil yang bagus. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama, dapat berperan dalam reboisasi dan rehabilitas lahan. Tanaman karet yang baik dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak memerlukan dengan kesuburan yang tinggi untuk tumbuh dan subur. Bahan pembuatan karet. Getah yang dihasilkan tanaman karet menjadi bahan utama untuk pembuatan karet. Contohnya ban mobil dan ban motor. Dan dapat menghasilkan tikar lantai. Ternyata karet juga digunakan untuk hasil tikar lantai. Tikar lantai yang terbuat dari karet tersedia dalam berbagai bentuk. Yang keempat, membantu pemanfaatan lahan. Membantu pemanfaatan lahan di berbagai daerah. Banyak lahan yang kosong dan bisa dimanfaatkan dengan menanam pohon karet. Digunakan sebagai bahan bakar. Getah karet digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar sudah banyak digunakan di daerah, terutama saat untuk membakar kayu api kita bisa menggunakan getah karet untuk digunakan sebagai bahan bakar. 6. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Tidak semua negara bisa menanam pohon karet, sehingga negara yang memiliki lahan luas mempunyai kesempatan besar untuk menjalin kerjasama. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebun karet adalah salah satu perkebunan unggul. Ya, pohon karet mulai bisa dipotong pada usia 5-6 tahun dan getah karet bisa dijual dengan harga yang tinggi. Dan getah karet mempunyai beberapa manfaat, contohnya menjadi ban. Demikianlah penjelasan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.